Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satu apapun sehingga senantiasa kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum Pak Maran menyampaikan materi pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dah selesai. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu bab tentang kasih sayang kepada anak yatim. Nah, ini pembahasan kita mengenai tentang surat Al-Maun. Nah, tapi sebelum kita menginjak kepada surat Al-Maun atau membahas tentang surat Al-Maun, kita baca dulu ya bersama-sama surat Al-Maun. Sudah hafal belum? Nah, sudah ya? Nah, biasanya ngaji pasti sudah hafal. Yuk, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an solatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya yang pertama, tahukah kamu atau orang yang mendustakan agama? Kedua, maka itulah orang yang mengasihi anak yatim. Jadi yang mendustakan agama itu orang-orang yang mengabdi anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Keempat, maka celakalah orang yang sholat tetapi celaka ya. Karena itu tadi tidak membantu orang miskin, mengajak anak yatim seperti itu. Yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Jadi orang sholat tetapi dia lalai akan sholatnya, menunda-nunda atau malas atau berbuat ria. Sholat karena ria atau pamer dan enggan memberikan bantuan. Nah, itu arti dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kandungan surat Al-Maun anak-anak. Sekarang apa kandungannya? Surat Al-Maun ayat 107. Al-Maun adalah surat yang ke-107 yang terletak pada juz 30 ya, termasuk surat-surat pendek. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Nama Al-Maun diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir Al-Maun wayam naunal maun ya, yang artinya barang-barang yang berguna. Yang pertama, orang yang mengajar anak yatim, orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin adalah termasuk pendusta agama. Jadi yang tidak mau membantu orang miskin, mengajar anak yatim, itu termasuk pendusta agama. Yang selanjutnya, sholat harus dikerjakan tepat waktu dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk memamerkan atau berbuat ria kepada orang lain ya. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat, waktunya akan habis. Sedangkan mereka yang belum, ya, yang demikian itu adalah orang yang lalai dan tergolong orang-orang yang celaka. Jadi agar kalian termasuk orang yang celaka, jangan sampai kalian tuh sholat karena ria atau pamer, nah, atau menunda-nunda. Itu tuh ada 3 golongan nih ya. Nah, di situ anak-anak ada gambar-gambar ya.
Ada rumah yatim piatu, al-ihsan itu contoh-contoh gambarnya saling memberi, terus berteman. Nah, tidak boleh apa tadi menghardik, nah, membuli. Nah, itu bisa termasuk. Nah, itu contoh-contohnya tuh. Tuh, itu ada anak-anak yang membuli temannya atau menghardik, ngece, ngelokne, nah, itu termasuk menghardik. Semangat dan harapan anak yatim. Anak yatim begitu istimewa sehingga Allah memberikan perintah dan anjuran agar senantiasa berbuat baik kepada mereka dan semua orang. Jadi anak yatim itu anak yang tidak mempunyai bapak aja. Bapaknya sudah meninggal. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan anak yatim dan jauh dari berkelimpahan harta. Hal inilah yang menyebabkan beliau begitu memperhatikan dan memuliakan anak yatim. Rasulullah pernah mengangkat anak yatim di rumahnya seperti anaknya sendiri. Ini terjadi ketika perayaan Idul Fitri. Beliau iba melihat anak yatim yang kusut di ujung kota. Beliau pun mengajaknya ke rumah, memberikan baju, membersihkan badannya, dan memperlakukan anak itu dengan kasih sayang. Karena Nabi juga pernah merasakan pada saat Nabi menjadi yatim juga. Nah, dia atau Nabi Muhammad ditinggal bapak ibunya masih kecil. Yang selanjutnya hadis menyayangi anak yatim. Ya, hadisnya ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nah, aku dan orang yang menyantuni yatim atau kedudukannya di surga seperti ini. Nah, ini oleh maka dari itu pentingnya menyayangi anak-anak yatim. Kalau kita mempunyai teman yang yatim, kita jangan musuhi, tapi kita sayangi, kita rangkul, kita bantu agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terpuji terhadap anak yatim. Lantas bagaimana perilaku kita terhadap anak yatim? Yang pertama, mengasihi, menyayangi anak yatim secara tulus. Tidak ada karena sesuatu. Yang kedua, perilaku apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Yaitu memberikan bantuan berupa barang-barang yang berguna. Kalau kita melihat teman yang tidak punya pensil, ya dikasih atau dipinjemi. Atau nggak punya uang saku, ya dijajaki. Ya itu termasuk membantu anak-anak yatim dengan yang berguna. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak berkata kasar. Berbuat baik dan tidak berkata kasar kepada anak-anak yatim. Yang selanjutnya membantu biaya pendidikan kalau kita mempunyai kelebihan harta. Itu nggih hal-hal yang perlu kita lakukan atau perilaku terpuji terhadap anak